pertama itu yang harus teman-teman kuasai adalah teorinya Skinner. Atau ini kalau kita permudah untuk mengingati teorinya Skinner ini hubungannya dengan penguatan atau reinforcement. Reinforcement itu apa? Hadiah gitu ya. Penguatan, pujian itu namanya reinforcement gitu ya. Yang kedua adalah teorinya Bandura. Ini terkenal dengan istilah teori modeling atau meniru gitu ya. Jadi anak-anak itu diusahakan untuk meniru modelnya gitu ya. Kemudian Pavlov itu classical conditioning atau pengkondisian klasik ya, pengkondisian kelas. Jadi teman-teman juga saya kira sudah paham ya bagaimana cara mengkondisikan kelas itu ya, menata ruang kelas dan lain-lain itu teorinya Pavlov. Thorndike itu pengulangan. Jadi teman-teman kalau ketika di SD, SMP, SMA ketika mau ujian diadakan drill, itu artinya guru dari teman-teman semua itu menggunakan teorinya Thorndike ini, pengulangan. Jadi semakin terulang repetisi diulang-ulanglah nanti semakin kuat ingatannya. Itu teorinya Thorndike gitu ya. Nah, kalau kita bahasanya ya teori drill. Ya, teori drill itu miliknya si Thorndike. Kemudian teori Asubel ini teori belajar bermakna. Apa yang dinamakan teori belajar bermakna? Teori belajar bermakna itu kalau apa yang kita kuasai sekarang itu ada hubungannya dengan apa yang kita kuasai sebelumnya. Jadi ada hubungan, tidak serta-merta langsung ada sesuatu yang baru gitu ya. Nah, kita ulang lagi ya. Kalau Asubel tadi ya, teori bermaknanya tadi harus ada hubungan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Nah, biasanya dalam pembelajaran itu letaknya kalau teman-teman perhatikan itu biasanya ada di bagian apersepsi. Jadi kalau teman-teman sudah melaksanakan apersepsi materi pada kegiatan pembelajaran berarti teman-teman sudah melaksanakan salah satu prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ausubel gitu ya teman-teman. Kemudian teori Hull itu teori kebutuhan biologis. Jadi seorang siswa itu akan fokus dalam pembelajaran, akan semangat dalam pembelajaran, akan termotivasi dalam pembelajaran jika pembelajaran tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan biologis mereka. Kemudian yang ketujuh itu teorinya Vygotsky. Ini kita kalau mengenal Vygotsky itu mengenal Zone Proxima Development atau ZPD. Kemudian teman-teman juga mengenal scaffolding atau bantuan bertahap oleh orang yang lebih dewasa. Dan yang menjadi ciri khas dari teori Vygotsky ini teori interaksi sosial dan juga yang menjadi bapak dari teori konstruktivisme itu ya Vygotsky ini. Jadi, makanya saya tulis di situ Vygotsky itu salah satu implikasi yang paling nyata adalah teori konstruktivisme. Jadi belajar itu dikonstruksi dari hal-hal kecil dari siswa, yang mengkonstruksi siswa sendiri. Ya, kemudian semakin belajar semakin ini ya dibangun sendiri oleh siswa. Jadi teori konstruktivisme itu yang mengemukakan adalah teori Vygotsky gitu ya. Kemudian Brunner, ini terkait dengan konsep enektif, ikonik, dan simbolik gitu ya. Ini biasanya untuk anak teman-teman untuk sebagai guru mengajar di kelas SD. Jadi biasanya kelas SD awal itu menggunakan teori Brunner. Namun teman-teman kadang-kadang ya lupa gitu ya. Teori Brunner itu misalkan kalau enektif itu menggunakan benda-benda nyata dulu untuk berhitung. Ya, kemudian ikoniknya diganti, benda nyatanya diganti bentuk gambar. Kemudian simboliknya, gambarnya sudah dihilangkan, diganti dengan bentuk langsung ke simbol bilangan. Itu contohnya teori Brunner. Kemudian teori berikutnya adalah teori Peirce. Ya, teori Peirce ini inti dari teori Peirce ini adalah pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kognitifnya. Ada sensomotorik, ada pra-operasional konkret, ada operasional konkret gitu ya. Ada operasional formal gitu ya. Nanti kita akan bahas di penjelasan soal gitu aja ya. Kemudian yang ke-10 ini banyak sekali keluar. Kemarin teman-teman juga bingung, ada teori baru Kak, namanya teori Maslow. Nah, teori Maslow ini hubungannya dengan teori motivasi gitu ya. Nanti kita akan bahas di mode soalnya saja gitu ya. Kemudian ada Edgar Dale, teori kerucut pengalaman ini juga banyak sekali keluar. Jadi teman-teman jangan lewat.